Baik, perkenalkan nama saya Afnafi Andre Farekti Siburian dengan NIM 1292408. Saya adalah perwakilan dari kelompok 6 yang kali ini akan mempresentasikan hasil dari penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Tingkat Kualitas Perairan berdasarkan sebaran klorofil A di Sungai Irigasi Winong. Pertama adalah latar belakang. Mengapa kualitas perairan itu perlu untuk dianalisis? Kita ketahui bersama bahwasanya sungai itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana sungai dijadikan sebagai sumber air utama untuk uh, melakukan aktivitas irigasi, pertanian, dan juga aktivitas masyarakat lainnya. Lalu aktivitas pertanian dan pemukiman memiliki potensi untuk meningkatkan masukan nutrien ke perairan, yang nantinya dapat berdampak langsung dengan tingkat klorofil A di perairan tersebut. Nah, klorofil A digunakan sebagai indikator biologis untuk menilai kesuburan dan kualitas suatu perairan. Lalu, Sungai Irigasi Winong menunjukkan variasi kualitas air akibat aktivitas dari manusia itu sendiri. Lalu diperlukan analisis klorofil A sebagai dasar pemantauan dan pengelolaan perairan secara berkelanjutan. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penyusunan karya tulis ini. Yakni yang pertama, bagaimana konsentrasi dan sebaran spasial klorofil A di Sungai Irigasi Winong. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara kadar klorofil A dengan parameter fisika kimia air seperti suhu, pH oksigen terlarut atau DO, serta kandungan nutrien. Lalu yang ketiga, faktor-faktor biotik dan abiotik apa saja yang memengaruhi variasi klorofil A di sepanjang aliran Sungai Irigasi Winong. Terdapat tujuan dari penelitian ini, yakni yang pertama, menganalisis konsentrasi dan sebaran spasial klorofil A di Sungai Irigasi Winong sebagai indikator dari produktivitas primer perairan. Lalu yang kedua, menilai hubungan antara kadar klorofil A dengan parameter fisika kimia air seperti suhu, pH, DO, dan nutrien. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor biotik dan abiotik yang memengaruhi variasi klorofil A di sepanjang aliran Sungai Irigasi Winong. Dan di sini terdapat metode penelitian dalam penyusunan karya tulis ini. Metode yang kami gunakan yaitu metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur, di mana kami mengkaji jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan klorofil A dan kualitas perairan. Lalu yang kedua, pengambilan sampel air. Sampel air diambil sesuai dengan standar pengambilan sampel, lalu kemudian dilakukan pengukuran dan analisis pengukuran. Lalu terdapat pengamatan lapangan, di mana dilakukan observasi langsung terkait dengan kondisi lingkungan, aktivitas masyarakat, serta potensi dari sumber pencemar di Sungai Irigasi Winong. Nah, teori dasar dalam karya tulis ini. Yang pertama, kualitas perairan. Kualitas perairan menggambarkan bagaimana kondisi suatu ekosistem air berdasarkan parameter fisik, kimia, serta biologis yang saling terkait. Dalam parameter ini terdapat suhu, pH, DO, dan kandungan nutrien. Lalu yang kedua ada klorofil A. Klorofil A itu merupakan pigmen utama yang terdapat pada organisme fotosintetik di perairan kita kenal sebagai fitoplankton yang berperan untuk proses penyerapan cahaya yang nantinya cahaya ini digunakan untuk proses fotosintesis. Lalu ada sebaran dari klorofil A. Sebaran klorofil A menggambarkan bagaimana variasi konsentrasi fitoplankton di suatu perairan, baik secara temporal maupun spasial. Selain mencerminkan kondisi lingkungan, sebaran klorofil A juga dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana zona perairan yang mengalami produktivitas tinggi maupun rendah. Di sini terdapat gambaran umum dari Sungai Irigasi Winong yang diambil dari citra satelit menggunakan Google Earth. Di sini Sungai Irigasi Winong merupakan salah satu saluran utama yang digunakan untuk menunjang aktivitas pertanian dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Aktivitas masyarakat di sepanjang sungai seperti pertanian, pembuangan limbah domestik, memiliki kontribusi secara langsung terhadap perubahan dari kualitas air di Sungai Irigasi Winong ini. Nah, sebaran spesial klorofil A dihitung menggunakan
spektrofotometri dengan menganalisis absorbansi pada beberapa panjang gelombang. Di sini terdapat 4 panjang gelombang, yakni yang pertama gelombang 750 nanometer, ada 664 nanometer, 647 nanometer, serta 630 nanometer. Lalu di sini diperoleh hasil pengukuran menggunakan spektrofotometri UV-VIS. Nah, setelah pengukuran menggunakan spektrofotometri tadi, kita melakukan analisis perhitungan dengan melakukan perhitungan selisih ABS koreksi, di mana di sini ABS dengan menggunakan koreksi dari panjang gelombang 750 nanometer. Hal ini berlaku untuk 3 panjang gelombang lainnya, yakni 664, 647, dan juga 630 nanometer. Serta terdapat koreksi turbiditas atau kekeruhan dengan panjang gelombang 750 nanometer. Setelah kita peroleh nilai dari ABS koreksi dan juga koreksi turbiditas, lalu nilainya ini kita substitusi masuk ke dalam persamaan menggunakan rumus Jeffrey dan Humphrey untuk memperoleh nilai dari konsentrasi klorofil A tersebut. Setelah kita substitusi, kita peroleh nilai dari konsentrasi klorofil A dari sungai irigasi Winong, yakni sebesar 0,0219 mg per liter, atau dari konversi nilai sama dengan 21,9 mg per liter. Di sini kita lihat bahwasanya terdapat tabel pembagian antara konsentrasi klorofil A dengan juga kategori perairan. Nah, dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan, kita peroleh bahwasanya nilai konsentrasi klorofil A-nya tadi bernilai sebesar 21,9 mg per liter. Nah, di tabel kita bisa lihat bahwasanya nilai tersebut berada pada rentang 20 hingga 50 mg per liter yang mengindikasikan bahwasanya perairan tersebut adalah perairan eutrofik, yang dimana kondisi eutrofik ini menggambarkan bahwasanya perairan tersebut memiliki tingkat kesuburan atau produktivitas primer yang sangat tinggi. Nah, kondisi eutrofik ini mencerminkan bahwasanya tinggi produktivitas di perairan yang didukung oleh fotosintesis dari fitoplankton secara intensif. Nah, kesimpulannya bahwasanya hasil penelitian menunjukkan bahwa sungai irigasi tergolong sungai irigasi Winong tergolong dalam perairan dengan zona eutrofik dengan nilai konsentrasi klorofil A sebesar 21,9 mg per liter, dan juga kondisi ini dipengaruhi oleh faktor abiotik yang berperan di dalamnya, yakni ketersediaan nutrien, cahaya, suhu, serta kondisi fisik dari perairan itu sendiri. Sementara itu, ada faktor biotiknya, meliputi kelimpahan fitoplankton dan juga aktivitas zooplankton di dalam ekosistem perairannya. Nah, terdapat saran dari penelitian ini, yakni pengelolaan sungai irigasi Winong perlu diarahkan pada pengendalian faktor abiotik berupa nutrien, kekeruhan, dan kondisi fisik perairan yang mempengaruhi konsentrasi klorofil A. Di sisi lain, pemantauan faktor biotik seperti fitoplankton dan zooplankton juga perlu dilakukan untuk mengamati respon biologis terhadap perubahan lingkungan. Upaya ini penting untuk mencegah kualitas perairan dan keberlanjutan fungsi sungai sebagai saluran irigasi. Apabila tidak dilakukan pemantauan, yang tadinya zona perairannya berada pada zona eutrofik akan meningkat dan menjadi zona hypereutropik, yang dimana zona hypereutropik ini nantinya akan menyebabkan terjadi ledakan alga dan juga dapat mempengaruhi kondisi ekosistem di perairan tersebut, dan juga nanti dapat berpengaruh langsung terhadap penurunan produktivitas di perairan sungai irigasi Winong. Sekian dari pemaparan presentasi hasil karya tulis ilmiah terkait analisis konsentrasi klorofil A di sungai irigasi Winong. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.